Ini surat apa ini? Ini kan dulu ceritanya begini. Jadi ada orang Yahudi, nggih. Orang Yahudi dulu niku satu ketika mereka itu mau apa jenenge mentakzir, menghukum. Nah, menghukum orang yang melakukan zina muhson. Lah wong Yahudi kitabe gawe kitab Taurat. Was, rame. Terus kemudian nggih setelah apa jenenge, lah mereka itu orang Yahudi dulu itu kalau menegakkan hukum itu gak adil, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di antaranya ada hukum misalkan yo, orang lemah membunuh orang yang kuat, iku kena denda 100. Nek orang yang kuat membunuh yang lemah, gampangan kok umpama orang yang punya kekuasaan membunuh orang atau rakyat kecil, hukumannya cuma 50. Loh, gak adil, tajam ke bawah. Ya. Tendangane sapa Roberto Carlos nungkik. Nah. Ya. Begitu. Lah terus satu ketika itu ada cerita nih ngeten Kanjeng apa orang Yahudi itu menghukum seseorang yang telah melakukan zina muhson. Melakukan zina muhson, ini banyak cerita tentang asbabun nuzulnya, itu banyak riwayat dan ada perbedaan memang. Nah, di antaranya ada yang cerita begini. Ketika dihukum ya zina muhson itu kan dia bayu. Ayo kapan tak terangno. Wong zina muhson itu hukumnya di rajam itu piye? Disawati watu. Lah ketika itu di dalam kitab Taurat itu peraturannya kalau orang itu zina muhson, maka hukumannya itu adalah pertama jilid, cambuk 100 kali. Ya. Terus mari ngono ya dirajam. Ya, terus mau dijemur. Lah, satu ketika mereka menghukum itu tidak sesuai dengan kitab Taurat. Mois kayak dihukum gak sesuai dengan Taurat. Rajame dibuat. Jadi karek dicambuk dan juga dijemur tok. Wis, nah iku mari ngono pendukur-pendukure ya. Wah, penggede-penggede ini saling berdebat. Wah, ini gimana ini hukumnya kok seperti ini? Wis, ayo moro nanggone Kanjeng Nabi. Moro nang Kanjeng Nabi takokno, hukumnya zina muhson itu seperti apa? Akhirnya orang-orang Yahudi itu pergi nanggone Kanjeng Nabi. Karepane kape takon hukum. Padahal sebenarnya mereka itu tahu hukumnya. Cuman mereka itu mencari dolek sing gampang, dolek sing enteng iku mau lho. Nakale ngono lho. Ya, nakale wong Yahudi mau ngono. Dia itu nakal iku njupuk hukum sing enteng, sing abot gak dilakoni. Akhirnya semoro nang Kanjeng Nabi dawa ceritane tutuk nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur begini. Wis jenengan putusi Kanjeng Nabi, gimana hukumnya orang yang zina muhson itu? Tapi Kanjeng Nabi gak langsung mutusi dhisik. Dicarno dhisik, kemudian ditanya gimana di dalam kitab Taurat dijelaskan seperti apa. Oh ngeten nek di kitab Taurat rajamnya tidak disebutkan. Nah, di antara mereka itu ada yang disuruh bawa kitab Tauratnya. Terus bukaan nang kitabmu. Kaya apa hukumane wong zina muhson? Wah, akhirnya ya ana sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas karo ndelok, yang menyuruh buka kitab sahabat Ibnu Abbas. Bukan, delon. Hukumnya piye? Diwacakno ngeten. Ya iku koyo mau rajamnya itu ditutupi. Jadi ono kalimat rajam itu karo tangan ditutupi. Hukumnya itu dicambuk dan dijemur. Oh, sahabat Ibnu Abbas ngerti. Sing mbok tutup iku apa? Bukaan tanganmu, singkirno. Tangan kamu buka. Itu apa yang kamu tutupin? Baca.
ana rajame. Lah berhubung yang disuruh sowan nang Kanjeng Nabi iku oleh pembesarnya, iku wafi riwayatin ya, ada yang mengatakan mimbani Quraidah. Itu disuruh begini, engko nek diputusi karo Kanjeng Nabi, kalau hukumnya dirajam jangan diterima, karo yang lain terima. Lha sepanjang dasarnya mulai toko awal mokong. Lah Kanjeng Nabi diberitahu oleh Gusti Allah. Mereka itu sebenarnya mengaku iman, ya. Mengaku iman nanggone Gusti Allah, mengakui kalau Kanjeng Nabi itu juga rasul. Tapi mereka tidak pernah membenarkan hukum-hukumnya Gusti Allah. Ya iku sing dimaksud dengan apa jenenge ala yahzunka alladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahim walam tu'min qulubuhum. Ila akhir ayat. Nangkon disebutno karo Gusti Allah disebutkan sifate wong Yahudi itu dia mendengarkan hukum teko Kanjeng Nabi toh, tapi tidak mau mengerjakan. Nah, sebelum itu perjalanannya dia itu suka, orang Yahudi itu suka apa duwe sifat suka mendengarkan sesuatu kebohongan. Ngono lho. Sama unalil kadhibi. Ya. Orang Yahudi itu memiliki sifat yang suka mendengar hal-hal yang bohong. Hal-hal yang tidak benar. Terus senengane mangan barang haram. Apa suap? Suap menyuap ya. Laknatullahi ala rosyi wal murtashi. Laknate Gusti Allah itu akan jatuh pada orang yang menyuap dan yang disuap. Oh Yahudi ku senengane ngoten. Makanya sampai hukumnya itu tajam ke bawah. Makanya kalau karo sampean di sini merupakan rahasia dari puasa. Niku adalah menjaga pendengaran kita agar kita itu tidak sampai sama dengan sifat-sifatnya wong Yahudi yang suka mendengarkan kebohongan. Welek. Ya Allah, naudzubillah nggih. Nah iki sama unal kadzibi akanalus lapa lisut. Fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum, ya. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Wa in hakamta bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Kan ngoten nggih ya. Jadi memang Kanjeng Nabi itu ketika ada pertanyaan atau pengambilan hukum itu sama Allah diberikan pilihan. Muhammad, kalau memang mereka datang kepadamu meminta suatu hukum, meminta keputusan hukum, maka terserah kamu. Mau kamu berikan oke, tidak kamu berikan juga oke. Mau kamu putuskan boleh, tidak kamu putuskan boleh. Karena apa? Kamu putuskan itu dia juga tidak akan nurut, tidak diputuskan niku juga tidak akan membahayakan buat kamu. Lah tapi nek umpama wa in hakamta bainahum bil qist. Tapi kalau misalkan dia itu kamu memberikan hukum kepada mereka, berikan dengan cara adil. Artinya nek zina muhson iku ya kudu dirajam. Sebalik mana ya Allah itu loh. Muka-muka kula karo sampean posoe, poso-poso yang sudah kelewat itu termasuk bisa menjaga pendengaran kita supaya kita tidak punya sifat yang seperti orang-orang Yahudi kayak ngene iki.